warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Happy weekend ya. Hari ini adalah hari Minggu. Hari Minggu mudah-mudahan kalian masih berkumpul bersama keluarga ya. Happy bersama keluarga. Semoga kalian, Bapak, Ibu, juga bro and sis itu semuanya diberikan kesehatan sama Allah Subhanahu wa taala dan semoga COVID ini cepat berangsur hilang ya dari bumi kita. Nah, saat ini tuh Ani sebenarnya nggak rencana banget mau bikin video ini gitu, cuma tadi lagi iseng-iseng aja buka-buka HP kok ada kayak nemu materi-materi yang pengen lagi bahas gitu. Aku juga baru baca sih, jadi mudah-mudahan aku bisa ngasih manfaat ke kalian, dan kalau memang aku ada yang salah mohon berikan informasi di komen atau dikritik dan saran, pokoknya open banget sih karena Anggi kan hanya manusia biasa ya gitu. Nah, yang mau Anggi bahas hari ini adalah kalian jangan lupa ya kalau keluar tetap social distancing, pakai protokol COVID, pakai masker, jangan lupa jaga kesehatan kalian ya karena keluarga menunggu di rumah. Oke, Anggi itu sekarang pengen bahas mengenai apa sih dampaknya si COVID ini ke dalam dunia properti. Apakah ada peluang investasi untuk properti? Apakah saat ini adalah saat terbaik untuk investasi properti? Nah, itu pertanyaan Anggi. Di sini sih Anggi ada beberapa compare dari bisnis.com, kemudian dari kompas.com, dan ada beberapa judulnya adalah ini adalah peluang investasi properti pada masa pandemi COVID. Jadi kalau Anggi pahami di sini dan Anggi rasakan di sini ya, memang properti itu adalah up and down ya. Tapi biar bagaimanapun keuangan, sepertinya karena rumah adalah sesuatu hal yang dibutuhkan, ya kan. Jadi itu pasti akan dicari, bagaimanapun caranya akan dicari. Cuma pasti dari range harga ya yang akan mereka lihat para konsumen. Jadi kalau Andi lihat untuk kalian yang masih milenial, belum married, ataupun pasangan muda gitu kan, dan saat ini daripada harus invest ke yang lain-lain gitu, invest ke saham atau mungkin Anggi bukan menjelekkan apapun itu ya, tapi setidaknya Anggi yang baca di sini adalah peluang yang investasi itu adalah properti yang terbaik saat ini. Kenapa? Karena saat ini kan harga memang nggak naik ya. Justru kita tuh di Widya Residence sih, contohnya di Widya Residence ya. Di Widya Residence itu sejak bulan Maret awal atau Februari akhir kita kan launching ya. Harganya itu tinggi ya. Tapi ketika sekarang memang kita agak menurunkan sedikit karena memang kapasitas atau capability-nya si konsumen itu agak berkurang. Karena kenapa? Karena biasanya konsumen itu mau ada safety untuk diri dia mau punya rumah, tapi dia mau punya tabungan kalau nanti terjadi apapun ke depan, gitu kan. Nah, kalian harus pintar-pintar mencari properti yang memang Anda butuhkan, yang pas banget sama kondisi COVID sekarang, gitu. Jadi di sini sih kalau lagi baca kayak investor Nah, investor bisa ambil momen ini. Sorry. Nah, investor bisa ambil momen ini. Di samping harganya itu masih oke, bener banget. Terus biasanya orang yang investasi properti itu cuma mikirnya sekarang beli, lalu jualnya dengan harga berapa, itu capital gain. Jadi sekarang kalian beli nih, misalkan sekarang di Widya Residence harganya 700-an. Kalau untuk satu lantai ya 775. Ini lokasi saat ini adalah di pinggir jalan raya. Nah, aku tuh yakin COVID ini insya Allah akan berakhir ya, mudah-mudahan. Tapi di luar itu semua, aku punya keyakinan pribadi bahwa lokasi yang kami infokan saat ini di Widya Residence itu adalah lokasi yang sangat bagus karena masa depannya itu lebih bagus gitu. Jadi dekat sama nanti akan ada tol, jadi otomatis harga itu akan naik, dan
investasi kalian tuh ada di sini gitu, dibandingkan kalian harus beli barang, harus usaha muter kemana. Dan properti adalah pilihan yang pas sih menurut aku saat ini ya. Terus kalian juga harus mencari-cari rumah yang apa seperti apa, lokasinya di mana, untuk kemana-mana dekat atau enggak, misalkan ke pasar tradisional atau ke supermarket atau kemana, itu kalian harus lihat juga, karena itu akan menentukan nilai jual rumah kalian di masa depan itu. Nah, terus apa lagi ya, kita ngobrol santai ya. Kalau Andi ada salah tolong di revisi, tolong diinfokan. Sebenarnya sih nah, properti adalah investasi yang sangat menarik. Karena kenapa COVID, tergantung promonya. Kalau karena setahu Anggi ya, rata-rata teman Anggi yang ada di bekerja di properti, dia itu propertinya itu pasti akan ada promo yang besar-besaran, promo yang menarik, sehingga tidak tidak apa ya, tidak terlalu terasa adanya COVID gitu. Contoh, sekarang Widya Residence itu promonya tanpa DP. Nah, itu adalah satu hal yang harus kita perhatikan juga gitu kan. Oh ya, tanpa DP lumayan nih untuk uang simpanan aku, uang tabungan aku bisa disimpan dulu gitu. Nah, itu sih udah nilai plus ya, dengan kalian bisa beli rumah dan kalian punya tabungan sendiri, itu udah nilai plus sih gitu. Dan apalagi ya, nah, karena banyak banget sih yang menawarkan properti di masa COVID seperti ini, karena nanti nih setelah selesai COVID udah pasti harganya melambung tinggi. Terus dan kita harus bisa memilih developer yang baik juga ya, developer yang mumpuni, developer yang kredibilitasnya bagus ya. Itu penting juga untuk kalian memikirkan untuk investasi properti. Misalkan kalian nih yang millennial people, biasanya kalian bisa untuk traveling, biasa. Sekarang kan traveling lagi hold dulu nih. Nah, kalian bisa alokasikan dana yang kalian punya ke misalkan cicilan rumah gitu, daripada kalian harus kemakan untuk jalan, untuk nongkrong. Itu kan kayaknya nggak ada faedahnya ya, walaupun kita perlu itu, aku sih nggak bohong, kita perlu itu, tapi setidaknya kita bisa jalan-jalan sama teman, kita juga punya tabungan untuk investasi. Itu adalah benar, dan itu adalah smart people. Apalagi ya. Dan pokoknya sih kalian itu harus benar-benar pahami rumah yang kalian mau ambil ini seperti apa. Tanya detail sama marketingnya. Kalau marketingnya bisa menjelaskan secara detail dan secara gamblang, berarti bisa jadi developer itu adalah developer yang mumpuni, karena tidak ada yang ditutupi dari marketingnya, dengan marketingnya tuh. Oke. Apalagi ya, tunggu ya, khusus tadi udah aku ini sih. Nah, kalau dari saat ini ya, bagaimana permintaan properti di masa pandemi? Ternyata responnya dari para investor itu juga lumayan bagus ya, karena mereka menyadari bahwa investasi di properti itu adalah salah satu jalan yang terbaik sih. Nah, ya, saat tepat untuk investasi properti di masa pandemi itu udah bagus banget ya. Terus ini ada tips-tips sih, aku lihat dari berita satu ya. Tipsnya itu konsumen harus memeriksa legalitas pengembang yang menjual produk properti yang diinginkan. Nah, legalitas itu adalah hal yang sangat krusial, hal yang sangat penting banget, harus kalian tahu bagaimana legalitasnya, karena itu sangat mempengaruhi ya. Kalian udah paham lah ya. Dan di sini lagi-lagi Anggi tidak menjualkan produk Anggi, cuma Anggi hanya memberikan informasi. Di Widya Residence sama di Grand Citra itu legalitasnya SHM, sertifikat hak milik, jadi bukan SHGB ya. Nah, itu kalian bisa notit tuh di situ. Kedua,
Konsumen harus mencapai pengembang yang fleksibel dalam bernegosiasi. Ini adalah penting di saat pandemi banyak konsumen yang terdampak lesunya kegiatan ekonomi. Nah, kenapa harus mencapai pengembang yang fleksibel? Fleksibel dalam arti kata memberikan kemudahan ke kalian. Apa sih kemudahan yang sudah diberikan dari Trimitra? Nah, itu pertama itu adalah tanpa DP. Itu udah sangat memberikan kemudahan ya. Itu bisa kalian note juga ya. Nah, kemudian ketiga, membeli rumah yang ready stock ataupun yang siap huni itu juga bisa langsung dimanfaatkan. Tapi jika membeli dengan yang inden itu pun bisa untuk masa depan, investasi di masa depan. Jadi membeli rumah siap huni ataupun rumah yang inden itu sama-sama mempunyai investasi yang bagus juga. Kemudian tips keempat, harus memilih dengan memiliki layanan online. Oke, sekarang itu kalian mau survei video call sama Anggi nggak masalah, itu boleh. Kalian takut nih mau keluar rumah, video call boleh. Mau tanya apapun itu boleh, selama jam kerja ya, jam kerja jam 9 sampai jam 5 itu boleh. Selama Anggi baiknya sih ada atur schedule dulu sebelumnya supaya Anggi stay ada di project. Jadi benar-benar kalian memperhatikan social distancing ya. Ya mudah-mudahan info-info yang Anggi berikan bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang kurang dari kata-kata Anggi mohon maaf ya. Jadi kalian coba pikirkan kembali properti yang seperti apa yang ingin kalian beli, investasi yang bagaimana yang ingin kalian buat investasi gitu. Jadi kalian kalau mau investasi properti harus benar-benar detail, harus benar-benar jelas seperti yang tadi Anggi bilang. Kesimpulannya adalah pertama, kalian harus paham dengan surat-suratnya, legalitasnya. Kedua, mendapatkan developer yang fleksibel dengan memberikan kemudahan ke konsumen. Ketiga, mau ready ataupun mau inden itu pun sama-sama memiliki nilai investasi yang baik. Terus apa lagi tadi? Udah itu aja. Yang keempat tadi apa ya? Tunggu. Oh, yang keempat itu kalian bisa untuk video call atau Zoom meeting, bisa juga ketemu sama Anggi tanpa kalian harus datang ke project. Anggi akan infokan apa-apa aja yang ingin kalian tahu gitu. Oke. Sekian dari Anggi. Semoga bisa bermanfaat ya guys. Kalaupun memang ada salah kata, Anggi mohon maaf karena Anggi jauh dari sempurna. Oke. Hari ini lagi hujan, agak hujan-hujan gerimis gitu. Jadi Anggi mau lanjut untuk follow up konsumen ya. Jangan lupa ditonton. Kalau memang ini bermanfaat, jangan lupa subscribe ya. Terima kasih yang sudah subscribe, terima kasih yang sudah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.